Yang ironisnya sebetulnya yang kemarin sangat kita tersayangkan itu adalah saat itu pengelepasan hak tanah Madaksa itu di mana? Di notaris. Pembayaran notaris. Tapi tidak dibarengi, kenapa? Waktu saat di periode sebelum ini ya, tidak dibarengi dengan pengurusan pengalihan sertifikatnya. Jadi sertifikatnya mati atas nama Pelindo. Halo Ces Banpos, kembali lagi bersama kami di Banpos Podcast. Bang, Ya. Hari ini tamu spesialnya siapa nih Bang? Ya, sekarang kita punya tamu yang ini orang luar biasa nih. Amin. Namanya Pak Haji Mas Duki. Beliau adalah Ketua Komisi 1 di DPRD Cilegon dari fraksi PAN, Pak ya? Iya, fraksi PAN. Beliau ini termasuk orang yang musim depan kayak bola aja. Periode berikutnya akan menjadi kembali duduk di DPRD Cilegon. Benar Pak ya? Insya Allah, amin. Apa kabar Pak? Baik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman dari Banten Pos. Ya. Siap. Saya juga mau ngucapin selamat datang Pak ke Indonesia Pak. Setelah pulang naik haji kan ya? Oh iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. 42 hari kita 42 hari. di sana. Ya alhamdulillah pulang dengan baik. Alhamdulillah penanganan pemerintah udah bagus. Baik penerimaan di Tangerang maupun di sini sudah cukup luar biasa. Saya apresiasi sekaligus sebelum masuk ke masalah inti gitu. Iya. Siap. Saya ini juga sih pengen tahu juga pengalaman Pak Haji nih. Selama di Tanah Suci ada yang menarik nggak Pak? Biasanya kan ke orang ketika pulang tuh ada aja cerita-cerita yang mind blowing. Yang pasti jauh lebih tenang karena lepas dari hiruk pikuk dunia politik di sana, hiruk pikuk dunia usaha kita lepas semua di sana. Yang pasti satu, emang kalau saya hari ini melihat, ya mohon maaf bukan berarti membandingkan antara berangkat haji dengan dunia politik, bukan, jauh berbeda lah kalau begitu. Akan tetapi rasa hari ini seperti kita persis di dunia politik, harus pikuknya cukup menarik, cerita-cerita orang itu luar biasa kan, susahnya, senangnya, tapi jarang sekali misalkan yang udah pernah duduk di anggota dewan itu yang kapok dengan jadi dewan, jarang. Iya. Jarang kan. Kalau saya lihat ya perbandingannya segitu lah. Persis seperti kita hari ini berangkat ibadah haji kemarin ke sana itu dinamika cukup luar biasa dengan teori, karena emang ibadah haji itu ibadah yang emang selain emang kesiapan rohani dan jasmani juga harus siap gitu. Iya, fisik dan mental. Tapi kita baru nyampe Indonesia aja pengen lagi balik ke sana gitu. Walaupun pengalaman di Arafah seperti apa, di Mina seperti apa ya, tapi ya jarang orang umat muslim yang bicara kapok berangkat ke tanah suci. Ya gitu ya. Mudah-mudahan kita semua bisa menyusul. Amin. Mumpung masih muda. Iya, benar. Masih muda. Iya, tapi itu apa tadi yang menarik dan bikin Pak Haji pengen balik lagi itu apa? Ya seperti ini aja, orang bicara bahwa di sana itu betul-betul ada pengalaman spiritual. Ya tadi itu ketenangan dengan ritualitas tawaf, sa'i, tahalul dan wukuf di Arafah itu kan. Disitulah terjadi sebuah penyerahan kita terhadap Sang Kholik, ya kan. Status kita sebagai abdun itu di situ. Jadi hamba itu di situ. Betul-betul kita menyerahkan diri, apapun emang Sang Kuasa menetapkan ya kita pasrah di situ. Ternyata hidup itu kan mengikuti skenario Allah. Ya itu persis kita di tanah suci ya, kita apapun ya, dan tanda petik bukan di sana itu bukan tempat penghakiman kalau yang saya rasakan, tapi tempat kita berpasrah dan beribadah kembali bagaimana
ya semua mengabdi. Abdun itu ya betul-betul, karena kan kita sebagai hamba, abdun pengabdi, ya konteksnya bahwa ya kita mengabdi ke sang kholik itu di sana. Tapi sebagai politisi nih, ada bedanya nggak Pak? Belum berangkat aja sama setelah naik haji. Sebagai politisi nih, Yang pasti jauh lebih memandang sesuatu itu bukan persoalan hari ini harus bagaimana, tapi bicaranya ke depan seperti apa. Itu setelah 42 hari ya digembleng. diterpa lah gitu, misalnya digembleng bersama dengan teman-teman satu barak sampai 100-200 orang itu kan di Minah itu kan, di sanalah toleransi antar teman, toleransi antar ini, betul-betul kekompakan solidaritas kita dengan yang jamaah-jamaah lainnya kan gitu. Bagaimana misalkan yang fisiknya udah lemah, bagaimana kita harus bisa tuntun, ya itulah. Inilah makanya pengalaman-pengalaman spiritualitas di sana itu ya mudah-mudahan, mohon doanya mudah-mudahan bisa diimplementasikan ketika nyampe di Indonesia gitu. Beda lah gitu. Tapi walaupun di sana sedang beribadah haji, di sini nih konstelasi politiknya lagi makin dinamis banget nih di Cilegon itu. Tetap ngikutin Pak? Kalau ngelihat grup, tapi kita nggak Ngintip-ngintip doang. komen. Ngintip-ngintip. Nggak komen. Karena kalau komen bukannya mikirin ibadah, mikirin itu. Nggak fokus nantinya. Ya, nggak komen, kita ngelihat aja perkembangan seperti apa aja ya kan di sana juga kan ada waktunya kita ngebuka HP juga, ngelihat grup gini ya itu aja sebetulnya. Artinya fokus ibadah, dan yang di sini serahkan sama teman-teman yang di sini. Teman-teman Percaya, di sini, karena kan gini Kang, pada prinsipnya emang karena jelas dalam sebuah teori psikologi itu kan unsur manusia itu ada salah satu unsur spiritualitas itu tadi, bio, psiko, sosio, spiritual. Maka spiritualitas itulah dalam konteks kemarin 42 hari lah kita efektifnya di sana Pak. Itu betul-betul kita diterpa, betul-betul bagaimana kita mendapatkan mencari ridho Allah di sana kan itu. Dan secara logika, kalau bicara logika di Indonesia, yang namanya Balang Jumroh itu kan jauh lokasi, istirahat kurang. Makanya sering saya ngobrol di sana. Kalau ukuran di Indonesia mungkin kita ini udah pada pingsan. Disitulah karena di tanah suci. Kurang tidur saat di Mina ini, tapi pagi-pagi harus balang jumroh itu, tapi kuat aja. Bedanya itu. Kalau ukuran di Indonesia dengan kondisi seperti mungkin udah tepar gitu. Nah, itulah keagungan di tanah suci itu, bahwa di sana itu ya seperti itu, bukan hanya persoalan ditunjukkan, tapi motivasi kita berbeda. Dahsyatnya Dahsyatnya di situ. Makanya itu siap. Nah sekarang udah balik lagi ke bekerja seperti biasa, menjadi ketua komisi 1, yang salah satu tugasnya itu masalah aset nih Pak. Ya. Nah ini kita ke inti podcast ini sekarang. Siap. Ya tahun kemarin nih, ya, tadi mah intro sedikit. Nah tahun kemarin itu bulan April kalau nggak salah, Cilegon itu mendeklarasikan sebagai mendeklarasikan kota penyelamatan aset, ya. Penyelamatan aset kota, dan itu menjadi yang pertama di Banten, Cilegon, kan, tahun kemarin. Nah di waktu itu Pak Heldi itu menyatakan ada sekitar 1.100 aset di kota Cilegon yang harus tersertifikasi, tapi sampai sekarang itu baru sekitar 50%-an. Iya. Kalau yang saya lihat itu ada di sekitar 536 aset yang tersertifikasi. Nah, saya pengen tahu nih sebagai ketua komisi 1, Pak Jadi ngelihat bagaimana soal penatausahaan aset di kota Cilegon itu, karena dalam prakteknya itu hampir setiap tahun masalah aset ini selalu jadi catatan lah, baik dari BPK atau dari yang lain gitu kan, karena belum terselesaikan persoalan aset ini. Gimana tuh Pak? Ya, terima kasih Kang semuanya ya, untuk pemirsa Banten Pos ini ya. CS Banpos namanya. Makasih atas waktunya, atas kesempatan ini ya. Paling tidak
emang persoalan aset itu menjadi pembahasan hampir setiap tahun mungkin ya teman-teman BPK, akan tetapi kami di Komisi 1 sesuai dengan tupoksinya, karena emang aset itu mitra kami juga, mitra kerja Komisi 1, maka sudah sering beberapa kali dan kelihatan sudah mulai ada perbaikan-perbaikan itu ya. Sudah ada perbaikan-perbaikan itu, cuma memang kan problematikanya kan begini. Jadi aset ini kan bukan persoalan, masalah sertifikat itu bukan persoalan periodisasi hari ini. Ya contoh kayak misalkan Madaksa. Itu Madaksa itu kan tahun berapa? Dan ya kan? Tahun berapa? Dan proses pengelepasan juga tahun berapa? Udah lama banget gitu kan. Makanya hari ini periodisasi Heldi Sanuji ya, dalam arti kata untuk bagaimana itu menginventarisir. Nah, otomatis menginventarisir aset semuanya itu membutuhkan bicara riwayat. Ya, bicara riwayat saat itu pengelepasannya di sini, di sini, di sini. Nah, contoh kasus aja, Tanah Madaksa itu kan hari ini kan di sananya tetap masih ada penduduk. Yang kita kemarin dorong di Komisi 1 kan. Akhirnya ketika mau dicoba disertifikasi, penduduk merasa bahwa belum diganti rugi. Itu kan problematikanya. Yang kedua bahwa zaman masa itu kan di tahun berapa? Zaman periodisasi wali kota sebelumnya lah, sebelumnya. Dari Cilegon pertama berdiri. Itu. Dan kasuistik itu hampir diangkat sudah dan tidak terselesaikan. Makanya kemarin sudah duduk bersama dan makanya hari ini misalkan seperti apa penyelesaiannya, yang pasti pemerintah daerah dalam konteks ini udah mulai pendekatan-pendekatan bagaimana menyelesaikan mensertifikasi aset itu. Kita juga sudah panggil di BPN-nya, bagi di teman-teman masyarakat yang sudah panggil kan seperti apa ayo klaimnya, kalau misalkan punya data seperti apa. Paling tidak ada persoalan problematika persoalan kepemilikan aset, contoh kecilnya adalah tanah tadi itu, bicaranya adalah bicara riwayat pengelepasannya. Karena kasusnya sudah begitu lama dan hari ini pemerintah Heldi Sanuji ini bagaimana membenahi dan tidak ujuk-ujuk langsung gitu. Ya kan gitu. Apalagi ini kan berkaitan sama instansi lain juga kan. Instansi lain. Kayak Madaksa itu kan. Iya. PJKA, betul. Ada di sini kan di sini kan tadinya Pelindo kita pemerintah daerah belinya dari Pelindo. Ya. Terus dan dinyatakan di asetnya itu bahwa udah menjadi aset pemerintah daerah. Proses aset pemerintah daerah itu adalah dilihat dari proses pengelepasan dari Pelindo ke pemerintah daerah di saat itu, ya kan, walaupun memang itu kan angkanya cukup luar biasa, ya kan, dan selesai penyelesaian itu belinya dari Pelindo 2. Nah, kapasitasnya masyarakatnya masih di situ. Proses relokasinya seperti apa? Sudah disiapkan tempat relokasinya, tapi kan prosesnya di situnya belum beres, gitu kan. Nah, itu. Makanya inventarisir aset pada prinsipnya kita kemarin fokus benar di persoalan itu, bahkan persoalan aset itu betul kayak persoalan aset yang ada di aset Gunung Sugih yang sawah yang ada di Anyar. Kemarin kita juga di rapat sebelumnya, rapat di bagian anggaran itu kita sudah tolong selesaikan itu. Ya kan nih, tolong selesaikan itu dan tolong dibenahi dengan baik, dan kelihatannya sudah dari pihak Seda sudah survei ke sana. Jadi emang di periodisasi saya di Komisi 1 ini emang respon daripada pemerintah ini nggak mengabaikan lah dalam konteks ketika kita memberitahu tolong itu di sana gitu, upaya aktif. Bahkan kita juga dapat laporan dari tim pemerintah daerah sudah lihat ke sana kondisi dan sudah diplang juga sekarang. Kalau boleh lihat teman-teman sekarang di aset yang dari Gunung Sugih yang keberadaannya di Anyar itu sudah ada diplang bahwa ini aset pemerintah daerah Kota Cilegon. Sudah ada patok. Dan itu bukan cuma satu kan Pak, karena aset Pemkot Cilegon yang di luar wilayah Cilegon kan banyak. Iya, banyak asetnya. Ya paling tidak perbaikan itu harus terus dilakukan dengan bagian aset, dan sementara ini kalau kami menilai bahwa bagian aset ini sangat kooperatif ketika kita menyampaikan A, B gitu kan.
Maksudnya dia proaktif lah. Ya itu proaktif dalam konteks lagi yang emang kita sampaikan. Oh ya Pak, kalau misalnya dari DPRD sendiri, bagaimana sih bekerja sama dengan pihak terkait gitu ya untuk penataan aset itu sendiri gitu? Yang pasti kan begini, kalau misalkan itu berbentuk tanah, kita konfirmasi ke bagian aset. Yang kedua, kita juga konfirmasi ke BPN-nya. Kalau misalkan sertifikatnya belum atas nama pemerintah daerah, ya kan, kita panggil BPN-nya. Ada hambatan di mana, sudah diusulkan apa belum dari Pemkotnya terkait misalkan pengajuan ukurnya, ya gitu. Ya kan, penanganan itu kan sudah sering kita lakukan dalam konteks memediasi terkait dengan persoalan sertifikat yang atas aset pemerintah daerah, kan harus ada itu. Dan itu harus pemerintah daerah kalau tidak mengusulkan ke BPN, maka tidak akan proses aset itu. Otomatis dengan administrasi dan kelengkapan administrasi yang lengkap. Ya, contoh misalkan ketika mengajukan ini, surat penglepasan sudah ada belum, pembebasan sudah belum, tahun berapa, kan kejelas saksi-saksinya apa. Yang gitu. Ya. Yang ironisnya sebetulnya yang kemarin sangat kita kan tersayangkan itu adalah saat itu pengelepasan hak tanaman daksa itu di mana? Di notaris. Pembayaran notaris. Tapi tidak dibarengi, kenapa? Waktu saat di periode sebelum ini ya, tidak dibarengi dengan pengurusan pengalihan sertifikatnya. Jadi sertifikatnya mati atas nama Pelindo. Ya kan gitu tuh. Nah, belum balik nama. Nah, sekarang periodisasi Heldi harus mengurai itu. Kerjaan ya. Ya kan gitu tuh. Harus mengurai itu. Kalau misalkan saat dulu, kenapa sih paling tidak kan? Pembayaran juga di notaris. Ya, pelunasnya juga notaris. Kenapa tidak dilanjutkan aja pengalihan nama sekalian? Nah, sekarang sudah bertumpuk sekian tahun. Nah, makanya ya tugasnya emang mengurai itu, dan sementara itu mengurai itu kan tahu sendiri masyarakat hari ini yang tadinya mungkin saja bukan penduduk, mungkin saja bukan orang ini, ya tiba-tiba muncul kan. Itu tidak menutup kemungkinan. Makanya sampai hari ini emang belum terselesaikan itu prosesnya, masih mungkin pengajuan di BPN atau seperti apa. Dan mudah-mudahan juga segera baik pemerintah daerah yang hari ini mencoba mengurus itu juga bisa sama-sama memediasi, karena ini memang sudah lama persoalan ini, harus diurai sekarang gitu. Nah, balik lagi Pak, tadi Bapak kan bahas kerjasama dengan BPN. Ini kan sebenarnya banyak juga yang ikut terlibat di soal aset ini kan, Kejari juga ikut. Artinya setelah adanya kerjasama, sebelum kerjasama juga kan, sebelum deklarasi penyelamatan aset itu sudah ada kerjasama yang terjalin dengan lembaga-lembaga itu. Tapi setelah kerjasama itu ada perubahan nggak Pak? Pola kerjasama, baik pola kerjasamanya maupun keaktifan dari pihak Pemkotnya sendiri dalam soal pengelolaan aset ini. Nah, sekarang kan memang kelihatannya jauh lebih cepat ketika terjadi deklarasi penyelamatan aset itu ya. Paling enggak komunikasi antar lembaga itu jauh lebih cepat. Karena komitmen daripada mereka bagaimana caranya supaya memang aset ini diselamatkan. Ya, kenapa berbicara itu? Karena bicara aset adalah bicara juga pendapatan asli daerah. Itu ada korelasinya ke situ. Kalau memang aset itu misalkan sudah secara legal dikuasai kita, kan pengelolaannya bisa disewakan atau bisa dibagaimanakan, kan gitu. Karena kita kan bicara bagaimana aset dan pendapatan pemerintah daerah supaya memang potensi-potensi pendapatan ini menjadi kelihatan dan lebih meningkat setiap tahunnya. Ya, contoh misalkan karena kita di bagian anggaran, selain memang aset, kita juga mengurusi persoalan PBG, ya kan?
pengurusan Bangunan gedung. gedung, ya kan. Nah, pembangunan gedung ini, ya, karena bagaimana supaya PAD nangket kalau mereka nggak punya izin kan pajaknya nggak masuk tuh. Iya. Nah, ya, kita kemarin kan mungkin ngedengar sebelum-sebelumnya karena masuk ke Komisi 1 itu terkait dengan persoalan toko keramik yang ada di PCI, ya kan, itu kan lama, itu kan rame kan, rame seperti apa, dan hari ini ternyata sudah terselesaikan oleh pemerintah daerah, sudah keluar PBG-nya. Ya, sebegitu bertahun-tahunnya, misalkan seperti apa, ya coba diurus masuk. Itu pun riwayatnya adalah sama, persoalannya adalah karena kita di Komisi 1 itu lain persoalan emang aset, problematikanya ya PBG, yang kedua juga terkait persoalan perselisihan pertanahan. Itu baik antara pemerintah dengan masyarakat maupun masyarakat dengan masyarakat. iya. Masyarakat dengan masyarakat kan larinya karena emang kita kan bicaranya adalah pemerintahan dan hukum. Komisi 1 ya. Bagaimana hukum persoalan penglepasan hak baik antar individu dengan individu, dengan hibah juga dikuasai orang lain, ya gitu ya. Ya itu kan kita sering bersentuhan dengan BPN. BPN coba dicek administrasinya seperti apa, tahun berapa, dan surat ininya ada apa enggak. Nah ya alhamdulillah. Nah sekarang model yang tadinya problem yang keramik yang ada di PCI itu ya sekarang sudah muncul PBG-nya. Berarti kalau begitu saya sudah punya kesimpulan, berarti persoalan saat itu dengan pihak Bintang Laguna dengan keluarganya yang keluarga tanah itu udah selesai. Nah, ya, udah selesai, berarti kan buktinya PBG-nya keluar. Ya gitu. Dan alhamdulillah itu kan kemarin periodisasi Pak Heli ini ya saya tanya bagaimana kemarin ini udah clear Pak, waktu di rapat anggaran sebelumnya ya, anggaran kemarin saya bilang gimana yang kasus-kasus yang masuk ke Komisi 1, karena kita tetap ketika ada kasus masuk ke surat ke Komisi 1 di rapat gabungan itu kita tanyakan sejauh mana menanggapi isu ini, sejauh mana penanganan ini, sudah selesai apa belum, ketika nggak selesai problematika di mana, perlu nggak kita turun, siapa lagi yang perlu kita komunikasikan, kan gitu kan. Jadi sinergitas antara eksekutif dengan legislatif kita di sini DPRD punya tupoksi sebagai pengawasan salah satunya. Ya tugasnya adalah mengingatkan dan mengawasi dan mengakomodir apa sebetulnya problematika yang sedang dialami oleh masyarakat gitu. Gitu. Kalau melihat dari sisi fungsinya pengawasan ya Pak, selain itu kan kalau legislatif ini mendorong juga ya dari pihak-pihak lain gitu ya untuk mengelola aset ini nih Pak. Bagaimana sih cara dari Dewan ini punya cara sendiri untuk mendorong pihak-pihak lain ini untuk berperan aktif juga gitu dalam mengelola aset ini? Intinya kan begini, kalau aset itu sudah milik pemerintah daerah, maka pemerintah daerah di situ ada skema. Silakan kalau misalkan mau dikelola sebagai bahan sumber pendapatan contohnya, bisa disewakan, standarisasinya berapa, ada ketetapannya di sana kan gitu. Misalkan sekian, dan ingat bahwa aset itu kan bentuknya hak pengelolaan, contoh misalkan HGB, hak guna bangunan. Misalkan HGB-nya habis, maka secara otomatis, secara regulasi undang-undang boleh tanahnya, tapi kita harus menggantikan bangunannya. Contoh yang kemarin kita tahu itu adalah Merak Beach Hotel. Ya kan gitu kan, yang kita tahu betul habis, cuman kan bangunannya ada. Nah ini kan harus diselesaikan, apakah sifatnya mungkin diganti rugi atau seperti apa kan gitu kan. Nah itu juga sedang kita coba iniin supaya emang HGB-nya, guna bangunannya itu juga kan izin hak HGB-nya misalkan sudah habis nih, yang bentuknya HGB, nah balik ke aset pemerintah daerah. Cuman kan di situ ada poin-poin yang harus diselesaikan, nggak otomatis, kan nggak otomatis kalau misalnya itu mungkin. Selain fungsi pengawasan tadi Pak, DPR juga kan punya fungsi legislasi dan fungsi penganggaran kan ya.
Nah, kalau dalam soal penataan aset ini sejauh mana dua fungsi itu berjalan? Oke, nah contoh nih, dalam mengajukan Pemkot mengajukan aset itu menjadi sertifikat contohnya. Iya. Ke BPN yang belum tersertifikat atau misalkan belum alih nama, misalkan dari masih atas nama sebelumnya belum menjadi atas nama aset pemerintah daerah. Di situ kan perlu ada anggaran. Iya. Maka kita di bagian anggaran di DPRD silakan dimasukkan anggaran pengukuran penerbitan sertifikat itu. Diusulkan ya? Diusulkan. Contoh kayak kemarin, silakan diusulkan mana yang akan didorong secepatnya di tahun ini, berapa anggarannya, silakan diusulkan. Karena kita sangat support apapun itu yang bentuknya penyelamatan aset di pemerintah Kota Cilegon, yang sifatnya misalkan kepentingan masyarakat. Yang pasti catatannya jangan sampai konteks pemaksaan, penindasan, arogansi dari pemerintah itu, tolong itu jangan sampai terjadi, kan gitu. Makanya ada forum mediasi, forum komunikasi, forum namanya di sini kan ada hearing. Masyarakat mengirimkan surat, kita mediasi karena emang tugas kita selaku tupoksi sebagai pengawasan dan sekaligus memfasilitasi kebukuan komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah yang ada. Oke. Gitu. Pak, menurut Bapak sekarang urgensi di Cilegon sendiri ya, ada nggak aset yang perlu urgensinya gitu ya? Segera diselesaikan. Iya, segera diselesaikan gitu. Untuk kepentingan masyarakat khususnya gitu tuh. Yang pasti gini, saat ini ada beberapa yang emang secepatnya diselesaikan oleh pemerintah Kota Cilegon, walaupun emang penyelesaiannya harus betul-betul diurai dari bawah lah ya. Gitu, diurai dari bawah, karena saya lihat mungkin di periode ini nggak ada pembelian aset kelihatannya di periode ini. Kelihatannya, maksudnya berbentuk tanah atau apa, kelihatannya kalau saya belum pernah dengar nih. Iya, belum ada sih. Iya kan gitu. Saya belum pernah dengar. Tapi menyelesaikan persoalan, karena bicara pemerintah itu kan berkesinambungan. Nggak bisa. Persoalan-persoalan hari ini yang ngegantung kayak model Cantu yang kemarin saya sebutkan, persoalan Madaksa selesaikan dengan baik secepatnya. Kemarin sudah dianggarkan anggaran pengukurannya seperti apa, selesaikan. Ambil jalan tengah. Catatan, diajak komunikasi masyarakat itu bisa dijelaskan dan dijabarkan. Karena di pemerintahan itu kan ada bagian hukumnya, ada bagian legal dalam arti kata yang analisis dalam konteks itu sah apa tidaknya, legalitas hukumnya. Yang kedua juga di sana juga ada yang menganalisis secara datanya juga ada kan gitu. Ya, aset-aset begitu yang segera diselesaikan dengan baik. Ya pada prinsipnya emang menyelesaikan aset itu perlu mengurai dengan kehati-hatian. Karena yang dihadapinya dulu mungkin bapaknya, sekarang anaknya. Bapaknya satu, anaknya banyak. Bahaya kan gitu kan? Kalau kendala terbesarnya apa sih Pak kalau lagi ngurusin aset kayak gini? Ya, kendala terbesar adalah satu proses pengelepasan hak saat itu. Kendala terbesar ya. Karena itulah bicara persoalan tanah, bakunya atas nama siapa, dilepasnya tahun berapa, siapa yang menandatangani, saksinya siapa, kan harus jelas tuh. Ya kan? Dulu siapa? Yang dulu tanda tangan mungkin sudah tidak ada, mungkin saja hari ini muncul generasi-generasi yang ini. Makanya sebagai pengalaman ketika beli aset segera diurus. Pengalihan haknya. Tapi tadi saya menarik sih Pak, soal Cilegon itu kan punya banyak aset juga di luar wilayah Cilegon. Itu statusnya saat ini tuh gimana Pak? Masih, karena kan saya dengar tuh ada yang dikuasai individu atau mantan lurah lah atau apa gitu. Itu gimana Pak? Kalau saya lihat cek ke lapangan sih, kenapa tadi saya bicara bahwa aset Gunung Sugi itu udah ada plangnya, berarti otomatis sudah penertibannya sudah benar tuh. Di plang di sana, di sawah tuh, di daerah Anyar, emang adanya di wilayah Anyar.
aset Kabupaten Serang. iya ada di sana, ya, ada di sana. Tapi kita lihat dengan ada pamflet begitu udah menjadi tindakan preventif untuk penguasaan individu kan. Iya. Sudah ada teknisnya mungkin di sana. Apakah di sana masyarakat di sana sewa karena ditanemin padi di sana atau seperti apa? Itu yang saya belum coba tanyakan. Yang penting label-labelisasi itu sudah ada. Contoh ya itu tadi saya sebutkan. Untuk di daerah yang lainnya saya belum lihat. Oke. Nandain kalau ini punya gua nih. Nah, ya gitu kan, gitu harus begitu. Baik Pak, nih mungkin ini pertanyaan terakhir ya Pak ya. Kita berbicara yang tadi aset itu ya menarik sekali gitu ya Pak. Dari kendala-kendala banyak gitu. Mungkin sedikit dari solusi dari Bapak gitu kan menghadapi kendala-kendala yang dihadapi saat penyelesaian aset itu apa Pak? Bagaimana gitu solusinya? Kalau bicara tadi saya sebutkan supaya mengantisipasi persoalan bicara aset itu adalah kalau hari ini beli aset, hari ini urus surat-suratnya, hari ini diselesain pembayarannya, jangan sampai nanti yang bersangkutan yang sudah nggak ada ahli warisnya menuntut. Iya betul. Iya kan? Buat pembelajaran semuanya ya. Iya, pembelajaran semuanya. Jadi bukan hanya persoalan pemerintah, semualah bagi masyarakat juga, bahwa kalau bicara transaksi persoalan tanah, jelas misalkan cek bakunya atas nama siapa, lihat AJB-nya, lihat sertifikatnya, terus misalkan lihat nanti antara sertifikat dengan surat terbit PBB pajak berbeda lagi, namanya. ya kan? Karena sepele sertifikatnya mengutas. Tadi pagi karena kasus nih saya juga. Tadi pagi kedatangan masyarakat, sertifikatnya atas nama A, PBB-nya masih gabung, belum dipetal. Nah, ini berpotensi masalah ke depan. Nah, makanya sebetulnya ringan, tinggal bocoran PBB laporan aja ke kelurahan supaya emang dilepas. Jadi sertifikat yang udah dipetal, ininya belum pajaknya masih ngegabung. Nanti tiba-tiba ahli waris yang berikutnya menuntut ini masih dasarnya saya bayar pajak terus, padahal bayar pajaknya patungan. Nah, itulah intinya bahwa antisipasi persoalan aset baik pemerintah maupun masyarakat juga persoalan tanah itu bicaranya adalah persoalan itu. Baik bukan hanya persoalan tanah, gedung dan semuanya lah ya. Gedung banyak kan, gedung apa, bangunan apa itu kan bicara aset pemerintah daerah dan masyarakat juga kita himbau bahwa harus betul-betul jeli dan jangan sampai mengabaikan masalah kecil yang ujung-ujungnya mewarisi masalah buat generasi keturunan kita. Iya betul. Siap. Luar biasa. Oke, CS Banpos. Jadi intinya soal aset itu masalahnya adalah disiplin, Pak. Iya. Disiplin. Apa yang bisa diselesaikan hari ini, selesaikan hari ini. Karena kalau tidak diselesaikan akan mewariskan masalah buat anak cucu kita. Oke, terima kasih CS Banpos. Semoga bermanfaat. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.